Haleluya. Bapak Ibu yang di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, di daerah Bandung, dan di Surabaya, dan Jawa Tengah, Solo, dan juga Mataram. Ketika tadi penyembahan Tuhan berkata kepada saya akan terjadi kesembuhan kepada mereka yang sakit ginjal di kota-kota ini dengan sangat luar biasa. Akan terjadi kuasa kesembuhan yang bekerja dengan dahsyat di kota-kota ini. Bahkan bukan cuma sakit ginjal yang disembuhkan, Tuhan tunjukkan kepada saya jantung yang baru sedang Tuhan lepaskan bagi kota-kota ini. Karena doa yang naik ke hadapanku, maka aku sedang menjawabnya, sudah menjawabnya. Dan aku sedang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan, memberikan dari perbendaraanku, dari gudang-gudang persediaanku, ginjal yang baru, jantung yang baru, bagi kota-kota ini, bagi Jakarta, bagi Bandung, bagi Solo, bagi Surabaya, bagi Mataram. Mereka yang sakit ginjal, mereka yang sakit jantung sedang disembuhkan. Ada begitu banyak orang yang sedang disembuhkan dengan cara yang hebat. Bapak Ibu akan lihat dalam headline koran. Orang-orang yang sakit ginjal akan disembuhkan begitu banyak. Akan terjadi peningkatan yang tidak biasa. Bukan cuma ginjal jantung, akan terjadi peningkatan yang tidak biasa. Karena Tuhan sedang melepaskan itu. Tuhan sedang melepaskan kesembuhan yang luar biasa. Bukan hanya kepada orang-orang yang percaya, tapi overall. Kepada mereka sedang disembuhkan dengan cara hebat untuk membuktikan bahwa Tuhan sedang menjawab dengan cara yang berbeda hari-hari ini. Dengan cara yang berbeda hari-hari ini. Anugerah Tuhan sedang turun bagi kota-kota ini. Tetap berdoa. Bagi Bapak Ibu yang ada di kota-kota ini, terus berdoa. Dan mengklaim janji-janji Tuhan. Mengingatkan kembali tentang janji-janji Tuhan ini. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai Anda melihat terjadi revival di kota-kota ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan ingatkan saya kembali tentang apa yang beberapa minggu yang lalu dalam nubuatan yang saya sampaikan. Tadi ketika doa, Tuhan menunjukkan kepada saya pilar. Ada pilar yang dibangun di kota-kota. Mulai dari Papua, Maluku, kemudian NTT, Bali, Sulawesi, kemudian Kalimantan, Pulau Jawa, sampai di Sumatera. Tuhan berkata pilar-pilar ini adalah kesatuan dari tubuh Kristus. Ketika para pemimpin bersatu, maka pilar-pilar ini akan dibangun. Yakin dan Boas. Pilar-pilar ini akan menjadi kekuatan unity yang akan menarik kuasa Allah turun. Berdasarkan Matius 18 sampai 20 dan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, bahwa di mana ada keunitian, maka itu adalah dasar untuk Tuhan hadir. Adalah dasar untuk Tuhan menjawab doa umatnya. Dan juga adalah dasar dari berkat-berkat Tuhan. Bahwa provinsi-provinsi ini, ketika mereka membangun kesatuan, maka Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Dan bukan cuma pilar-pilar ini dibangun, pilar-pilar ini dibuat dari emas yang berkilau-kilauan. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa malaikat, ada 3 malaikat yang berjaga-jaga di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Lalu saya tanya, ini malaikat apa? Dan Tuhan berkata, ini malaikat revival bagi Indonesia. Tuhan berkata, kita harus membangunkan malaikat-malaikat revival ini. Bagaimana caranya? Dengan dibangunnya pilar-pilar ini, dengan terjadinya unity di antara para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin denominasi. Mereka tidak boleh lagi egois, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi ini adalah waktu untuk doa unity, untuk bergandengan tangan. Tuhan berkata begini, bahwa aku sudah pernah berbicara kepada hamba-hambaku, tapi tidak semua orang mendengarnya. Ini adalah waktunya supaya gereja unity. Karena ketika gereja unity, maka membangkitkan malaikat revival. Dan ketika malaikat revival dibangkitkan,
maka musuh akan dipukul mundur dan kemuliaan Allah akan dicurahkan di atas Indonesia dengan cara yang berbeda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan terjadi tuaian beribu-ribu laksa. Gereja tidak bisa menampung jiwa-jiwa dalam gedung. Tuhan memperlihatkan kepada saya, akan ada lapangan-lapangan yang luas di tengah-tengah kota yang akan dipakai. Orang-orang akan berlutut di tengah-tengah jalan dan akan mengaku dosa-dosa di bawah-bawah pohon. Orang akan duduk dan mengaku dosa mereka dan berteriak ke hadapan Allah pencipta langit. Tuhan ingatkan kepada saya tentang apa yang terjadi ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk berseru kepada Niniwe. Dan ketika Yunus berseru, maka satu kota diselamatkan. Akan terjadi kembali ketika suara kenabian dilepaskan dan malaikat revival dibangkitkan, maka kota-kota akan diselamatkan, akan dipulihkan, akan kembali dibawa oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita yang malam hari ini, kita yang datang malam hari ini, kita yang ada di kota-kota, yang ada di Papua, yang ada di Maluku, yang ada di NTT, yang ada di Bali, yang ada di Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, dan Manado, yang ada di Kalimantan Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang ada di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah. Semua kita harus berdiri, harus bersatu hati, dan beritahukan kepada para pemimpin, ketika mereka bersatu, maka mereka sedang membangun pilar. Pilar adalah soko guru. Pilar adalah satu kekuatan untuk menyangga seluruh bangunan rohani yang ada di Indonesia, untuk tempat kemuliaan Allah itu diam di sana. Dan ketika itu dibangun, maka Tuhan memperlihatkan kepada saya ada pelayanan malaikat. Akan ada pelayanan malaikat yang berbeda yang akan terjadi. Bahkan beberapa orang akan melihat pelayanan malaikat yang akan terjadi dalam pelayanan, dalam mimpi, dalam penglihatan. Mereka akan melihat bagaimana malaikat-malaikat ikut melayani ketika gereja dibangun dengan kesatuan hati dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dan itu akan dibangun sebuah pilar untuk bangunan rohani dibangun di atas Indonesia, sehingga atmosfer pujian penyembahan akan memenuhi kota-kota di bangsa ini. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya mendengarkan suara sangkakala dibunyikan dari timur, dari tengah, dari barat. Dan suara sangkakala ini adalah suara sangkakala perak, suara sangkakala peperangan. Ini waktunya kita masuk dalam peperangan rohani. Ini waktunya umat Allah tidak boleh berdiam diri. Ini waktunya umat Allah bangun dari tidur mereka, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ini adalah waktu masuk dalam peperangan rohani, pakai seluruh perlengkapan senjatamu, dan kemenangan ada di pihakmu. Ingat bahwa Tuhan adalah panglima perang. Engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar akan Tuhan nyatakan. Bukan cuma Indonesia, tapi dalam bisnis, dalam pekerjaan. Bangkitlah, kata Tuhan. Jangan berdiam diri, bangun dari tidurmu. Jangan terlelap, bangun dan berjaga-jagalah. Dan engkau akan melihat bahwa peperangan ini bukan milikmu, tapi adalah milik Tuhan. Tuhan yang berperang gantikan engkau. Engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri dan akan menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kegelapan sedang menyingkir, saudara. Dari timur seperti matahari terbit, lalu ada batasan terang dengan gelap. Tiba-tiba cahaya itu mendorong kegelapan itu dari timur. Mulai dari seluruh Papua yang tadinya gelap, tiba-tiba didorong jadi terang. Sampai di Maluku yang tadinya gelap, tiba-tiba cahaya itu mendorong dan jadi terang. Kemuliaan Tuhan bersinar dari timur dan terus didorong, terus didorong, terus didorong, terus didorong, dan seluruh Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata begini, doa yang terus-menerus, pujian penyembahan yang terus-menerus, yang akan menolong kegelapan yang ada di atas negeri ini, kuasa kegelapan yang ada di atas negeri ini, sehingga kita akan melihat negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan, akan sejahtera. Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini, sehingga mereka akan memutuskan dengan bijaksana untuk keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk membangun negeri ini, sehingga negeri ini akan sejahtera dan akan dijauhkan dari niat-niat jahat orang, dari kelompok-kelompok yang ingin
ingin menghancurkan negeri ini akan dijauhkan, dan Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang setia di negeri ini, seperti Daud, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang akan mendukung pemerintahan negeri ini, orang-orang yang setia, yang hanya berdiri untuk melihat kesejahteraan negeri ini. Dan Indonesia akan disebut be a role model, contoh bagi negara-negara lain. Indonesia akan disebut negeri yang makmur, yang akan diberkati, yang akan dicari. Orang-orang akan datang di negeri ini ketika gereja bersatu. Tanggung jawab gereja membawa terang dan garam, bukan cuma untuk Indonesia, tapi dimulai dari Indonesia sampai ke seluruh dunia, untuk penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan. Menggenapi Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus, menjadi satu dengan Kristus. Tuhan, hamba bernubuat kepada negeri kami tercinta. Hamba bernubuat dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Bahasa roh saudara. Kimarabaso. Resa negara